Selamat malam semuanya. Di video malam hari ini, di channel belajar investasi saham seperti biasa, saya akan membahas tentang fundamental ya. Setelah di hari Selasa udah membahas tentang timah ya, tentang Antam. Nah, di hari Rabu ini saya akan bahas tentang PT Timah ya. Cuman memang saya tag-nya hari Selasa jadi tadi sempat lupa. Nah, oke. eh Tins atau PT Timah ini kalau secara net profit naiknya gila, naiknya itu sebesar nih 300%. Tapi itu kalau kita hanya melihat net profit aja ya. Sebelum kita mulai mau bahas, kita ulik dulu sejarahnya, di mana PT Timah Tbk atau kode saham Tins didirikan tahun 1976. Lumayan lama ya, 1976. Terus perusahaan dalam bidang pertambangan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan, dan jasa yang berkaitan dengan bidang usaha pertambangan. Oke, perusahaan mulai beroperasi komersil pada 2 Agustus 1976. Kalau sekarang 2022 kurangi 1976. Ya usianya udah 46 tahun. Sangat udah lama ya, udah lama, dengan mempunyai anak perusahaan itu sebesar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anak perusahaan. Oke, itu sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang pengen request sama apa yang akan dibahas bisa tulis aja di kolom komentar, nanti kita bahas. Kayak besok Sabtu, menurut request dari salah satu subscriber atau yang komen di video lebih dekat yang kemarin, pengen dibahas tentang SMDR. Jadi besok Sabtu spesial untuk dia, video tentang SMDR. Nah, bagi teman-teman yang merasa pengen request apa, ketik aja di kolom komentar. Oke, kita langsung mulai ke aset ya. Dari aset di Tins ini, aset di Tins, asetnya ya secara keseluruhan turun tipis. Aset lancarnya pun turun, tapi kas dan setara kasnya naik ya. Kas dan setara kasnya naik. Persediaannya pun naik tipis, which is good. Yang membuat turun adalah poin di sini. Pajak dibayar di mukanya ini turun. Kalau kita lihat dari kasnya, kas dan setara kasnya, kita cek di kas setara kasnya dulu. Kas dan setara kasnya memang naik ya, memang naik, dan bagusnya dia beberapa ya, ada pound sterling, ada dolar US, ada rupiah juga. Paling banyak tetap di rupiah, habis itu di dolar US, terus di pound sterling juga lumayan besar juga. Yang penaikannya lumayan signifikan itu, bukan lumayan signifikan, itu di dolar US. Mereka naruh di MUFG itu 9.000, ini dalam juta berarti 9 miliar ya, 9 miliar ya, 9 miliar. Sebelumnya hanya 2,3 miliar. Tapi ada juga penurunan di rupiah di kas di Bank Permata. Sebelumnya 200 miliar, sekarang 96 miliar doang. Ya, 96 miliar doang. Terus di MUFG, FG juga rupiah juga naik, di BTN juga naik banget signifikan. Kalau dari deposito ya, deposito sama, mereka menaruhnya di rupiah. Terus kas yang dibatasi penggunaannya itu ada di dolar, ada di Triland Metal, sama deposito berjangka rupiah. So far kebanyakan dalam bentuk cash ya. Ini saya kurang sepakat ya. Karena ya sedikit yang di kas itu sedikit ya. Yang di deposito ku sedikit, hanya 400 miliar. Kalau kita hitung ya, 407, 500 dibagi total keseluruhan dari totalnya itu 15 ini. Ya, 19 ya, total dari total keseluruhan tuh 19, 40475 kali 100. Hanya 21% yang dalam bentuk dalam bentuk apa tadi?
Iya, dalam bentuk ini yang 200 something. Ya, dalam bentuk deposito, hanya 20%-nya aja. Nah, ini yang saya kurang suka ya, kurang suka. Cuman memang dari segi bentar, kita lihat dari segi dari segi hal yang lain ya. Hal yang lain kalau kita lihat dari liabilitasnya itu lumayan gede ya, 4,5 T. Jangka pendek ya, 4,5 T kalau dibayar untuk pakai aset anyar sih bisa-bisa aja gitu. Cuman ada poin yang membuat 4,5 T ini kalau di total nih bisa dari kas sama persediaan doang gitu. Tapi dengan catatan persediaannya ini kejual semua gitu. Nah, ini persediaannya dalam bentuk apa nih? Nah, kita cek persediaan dari tins. Nah, ada barang dalam proses, ada barang jadi, bahan baku, barang jadi, tin semikal, ada batu bara nikel. Nah, ini kan bahan baku banget ya. Buat bahan baku ya, batu bara sama nikel ini. Tin semikal ini saya kurang tahu ya. Kurang tahu, tapi persediaannya so far untuk barang-barang mentah. Barang-barang mentah. Jadi ya hanya barang baku aja yang dia naiknya lumayan signifikan, 2 kali lipat lebih. Oke, lanjut ke selanjutnya di mana setelah liabilitas. Nah, kita lihat hutang-hutang yang berdampak dengan bunga itu ada di mana? Oh, di sini. Sekitar ya hampir 2 miliar. Sorry, juta. Ini dalam juta, miliar, triliun. 2 triliun, hampir 2 triliun. Hampir 2 triliun karena di hutang obligasi dan sukuk aja dia udah 1 triliun ya. Ya 1 triliun, udah 1 triliun sendiri gitu. Sedangkan kalau di total liabilitas jangka pendek, totalnya tuh 7,3 T. 7,3 T total asetnya itu ya ada 7 T tidak lancar. Secara rasio emang oke, tapi kalau lihat dari dua itu saja saya kurang begitu itu, jadi mungkin 1/10. Kalau nilai dari itu saja 4,5 lah. Oke, kita ke poin utamanya di mana pasti pengen penasaran ya kan, perusahaan ini tuh labanya bisa naik sampai berapa ini? Net profitnya sampai 300% tuh dari mana? Nah, kalau kita dari pendapatan, ini pendapatannya naik ya. Pendapatannya naik dan sudah saya hitung tuh naiknya 27%. Sedangkan bebannya juga naik, tapi bebannya naik hanya 16%. Ibaratnya teman-teman dapat 27 tapi keluar 16 gitu. Ya masih untung gitu. Masih untung. Dan ditambah perusahaan ini bisa menekan ini beban keuangan. Oh, ini luar biasa. Jadi ada hal lain yang ditekan dan bahkan berbalik untung. Jadi ini pendapatan lain-lain. Nah, ini juga jadi 49 miliar. Ini lumayan. Lumayan ngangkat perusahaan juga. Kalau kita lihat dari pendapatan ya, not 27. Kalau kita lihat dari bahasanya, pendapatannya ya ini di bedaan ekspor dan lokal ya. Ya ekspor tinggi sekali ya, karena ekspor ya sendiri harga-harga makin naik kan, terutama nikel ya. Terutama nikel. Oke. Terus kalau kita cek lagi setelah itu bentar mana? Nah, berefek kalau brutonya juga naik. Udah kita stuck di sini aja, pasti kemungkinan pembahasannya hanya sampai sini. Cuman apakah ada yang ada yang amiss dari perusahaan ini apa enggak? So far kalau lihat pendapatan harusnya make sense kalau perusahaan ini naiknya kenceng banget. Komunitas lagi berjaya, ada istilah yang namanya komunitas super cycle, di mana itu setelah bottoming itu ada 2-3 tahun saham-saham yang komunitas itu buat perform gitu. Nah, yang membuat amiss menurut saya adalah kemampuan dari manajemen bisa menekan ini beban pokok pendapatan meskipun naik, tapi which is masuk 27 keluar 16 ya it's okay gitu. Terus bisa neken banget ini beban keuangan yang sebelumnya hampir 200M jadi 100M. Very ya miss lah, miss. Terus pendapatan keuangan juga naik hampir 2 kali lipat. Pendapatan atau pendapatan lain-lain yang bersih ini juga naik. Sebelumnya minus. Nah, that's why
di akhir dia laba yang diperiodekan periode berjalan yang didistribusikan kepada pemilik itu sebesar 1 triliun. 1 triliun sebelumnya 270 miliar. Kalau di total hitung itu kenaikannya 300% berdasarkan laporan keuangan di Q2 2022. Jadi baiknya seperti apa ya kalau Tins ya? Kalau Tins so far, kalau sekilas kita lihat teknikal ya, sekilas bentar aja. Wait, mana nih? Not internet. Oke. Sekilas kalau kita lihat dari labanya, laba dari si siapa ini, si Tins ini, dan prospek kedepannya hampir sama dengan komoditas, tapi saya masih kurang yakin banget ya kalau komoditas yang coal ya. Coal saya rasa mungkin akan ada di peaknya di 2023. Kalau nikel ini kayak Tins ini, sentimen nikelnya ini selalu dongeng-dongengnya berkaitan dengan Elon Musk dan kawan-kawannya. Jadi masih agak tricky ya, agak tricky dan susah, lebih susah ya dibanding batu bara kalau menurut saya. Jadi peluangnya kalau naik lagi bisa, kalau turun lagi ya makin turun ya bisa aja gitu. 50-50. Mungkin itu mungkin perlu dicek lagi ya perihal detail-detail tadi, karena itu tadi ada gambaran singkat saya untuk menganalisa si Tins ini. Mungkin itu, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.